Halo guys, selamat datang lagi di channel Goks Banget. Nah, kali ini kita akan ngebahas misteri yang masih bikin bingung para ilmuwan ya guys. Oke, tanpa panjang lebar lagi, yuk kita cekidot. 1. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Kalau alam semesta dimulai miliaran tahun yang lalu melalui Big Bang atau ledakan besar, apa yang terjadi sebelum itu? Menurut fisikawan terkenal Stephen William Hawking, tidak ada. Tapi nggak ada yang tahu pasti ya guys. Peristiwa apapun yang terjadi sebelum alam semesta muncul adalah tanpa konsekuensi pengamatan, seperti yang dikatakan Hawking. Dan oleh karena itu, para peneliti berpendapat mentiadakan hal dari teori ini, dan sepakat bahwa waktu dimulai saat Big Bang terjadi. Tapi kalau tanya ke Mimin, saya akan berpendapat sesuatu yang tidak ada, lalu menjadi ada, pasti ada yang maha menciptakannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. 2. Apa itu dark matter atau materi gelap? Segala sesuatu dan setiap orang terdiri dari materi barionik. Ada proton, neutron, dan elektron. Hingga sekitar 30 tahun yang lalu, para astronom berpikir bahwa alam semesta juga mengandung materi yang sama, yaitu materi barionik tadi. Tapi selama beberapa dekade terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa hanya 5% alam semesta yang terdiri dari materi barionik ini. Dan mereka bahkan nggak bisa mendeteksi 95% lainnya. Para ilmuwan percaya bahwa sebagian alam semesta ini terdiri dari materi gelap. Tapi masalahnya, belum ada yang mengetahui secara pasti apa sebenarnya materi gelap itu, atau terbuat dari apa. 3. Apa itu energi gelap? 70% alam semesta lainnya diperkirakan terdiri dari energi gelap. Yang diketahui para ilmuwan tentang energi gelap adalah bahwa ia memiliki efek tolak-menolak secara gravitasi. Ini berlawanan dengan tarikan gravitasi ya, dan bertanggung jawab atas keluasan alam semesta ini. Tapi, apa sebenarnya energi gelap itu? Selalu membuat pusing NASA dan para ilmuwan dan bertanya-tanya, apakah teori gravitasi Einstein salah? Ikutan garuk-garuk kah? 4. Seberapa besar alam semesta? Jika para ilmuwan tahu bahwa alam semesta mengembang dan selalu meluas, mereka pasti bisa menebak seberapa besar. Bener gak? Sayangnya, ilmuwan juga nggak tahu seberapa besar dan luas alam semesta ini. Pertama-tama mereka harus mengetahui dulu bentuk alam semesta dan laju pemuaiannya, yang sampai sekarang itu masih menjadi misteri. 5. Bagaimana bentuk alam semesta? Para ilmuwan memiliki sejumlah teori tentang bentuk alam semesta. Tapi menurut NASA, teori utamanya adalah bahwa alam semesta itu datar. Ingat, bukan planetnya ya. Ini alam semesta datar, yang membuat mereka percaya bahwa ukurannya tidak terbatas. Namun, karena alam semesta memiliki permulaan dan juga mungkin titik akhir yang diharapkan, kita cuma bisa mengamati volumenya yang terbatas. Seperti yang dikatakan NASA, yang benar-benar dapat kita simpulkan adalah bahwa alam semesta jauh lebih besar daripada volume yang dapat kita amati secara langsung. 6. Apakah alam semesta sebenarnya multisemesta atau multiverse? Alam semesta kita bisa jadi hanya salah satu dari jumlah alam semesta yang tak terhingga yang membentuk sebuah multiverse. Menurut situs berita astronomyspace.com, dan seaneh kelihatannya, ada sains sebenarnya di balik teori ini. Karena hanya ada dalam sejumlah terbatas secara partikel dapat diatur dalam ruang dan waktu. Dan ingat ya, bahwa alam semesta itu datar dan tak terbatas tadi ya. Maka alam semesta harus mulai berulang di beberapa titik, yang mengarah ke pertanyaan poin selanjutnya. 7. Mungkinkah ada kamu yang lain? Jika alam semesta terpaksa berulang untuk menjadi bagian dari multiverse, mungkinkah ada versi lain atau beberapa versi dari kita semua ini? Kalau kita lihat cukup jauh, kalian akan menemukan versi lain dari diri kalian, bahkan versi diri kita yang tak terbatas, menurut space.com. Beberapa dari saudara kembar ini akan melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Sementara yang lain mungkin akan mengenakan baju yang beda pagi ini, dan yang lain mungkin akan membuat pilihan karir dan hidup yang berbeda dari yang kita sekarang. Ini dianggap sebagai salah satu misteri yang kemungkinan besar nggak akan pernah kita dapatkan jawabannya. Tetapi tetap menarik sih. Mungkin versi lain dari kalian ada yang bukan kaum rebahan ya. Tapi para ahli mengatakan bahwa teori ini memerlukan tambahan dimensi. Dan jika demikian, berapa banyak dimensi sebenarnya? 3 dimensi yang kita bisa yakini berkaitan dengan apa yang dapat kita rasakan, panjang, lebar, dan kedalaman. Ilmuwan juga menunjuk ke dimensi waktu yang selanjutnya, yaitu dimensi keempat.
keempat. Namun menurut Fish.org, meski masih menjadi misteri, beberapa dimensi potensial meliputi ada dimensi kelima, di mana kita dapat melihat dunia yang sedikit berbeda dari dunia kita, di mana akan memberi kita sarana untuk mengukur kesamaan dan perbedaan antara dunia kita dan dunia kita yang lain. Dimensi keenam, di mana kita dapat melihat semua kemungkinan alam semesta yang dimulai sama dengan alam semesta kita. Dimensi ketujuh, di mana kita dapat merasakan semua kemungkinan alam semesta yang dimulai secara berbeda dari alam semesta kita. Dimensi ke-8, di mana kita melihat semua kemungkinan alam semesta secara keseluruhan. Dimensi ke-9, kita mengetahui semua kemungkinan hukum fisika dan permulaan alam semesta. Dan yang terakhir, dimensi ke-10, kita dapat melihat semua hal yang mungkin dan dapat kita bayangkan. 9. Apakah kehidupan berasal dari bumi? Kita biasanya menerima gitu aja bahwa kehidupan di bumi sebenarnya dimulai dari bumi. Tapi itu sebetulnya nggak seluruhnya akurat, guys. Ilmuwan menemukan bukti bahwa kehidupan di bumi ada kemungkinan besar berasal dari Mars dan dibawa ke planet ini oleh meteorit. Masalahnya adalah bahwa kaum ilmuwan bahkan nggak tahu bidang sains mana yang bisa memberikan jawaban ini dengan tepat. 10. Apakah ada kehidupan asing? Sejak awal 1960-an, para ilmuwan berteori bahwa kemungkinan besar kehidupan berakal ada di luar bumi. Masalahnya adalah kita tidak memiliki bukti ilmiah. Nyatanya, kita nggak memiliki bukti ilmiah yang kuat bahwa ada kehidupan di luar bumi. Setidaknya sejauh ini. Tapi akan ada waktunya, mungkin semakin dekat, ketika sains memastikan bahwa ada kehidupan di tempat lain di tata surya kita, atau galaksi, atau paling nggak ada di suatu tempat di alam semesta ini. Nah, segitu dulu misteri mengenai hal-hal yang membingungkan di alam semesta. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kalian terus update mengenai informasi lainnya. Bye!